mungkin kebiasaan membaca akan tetap ditingkatkan. Mengenalkan buku dan mendongeng, Bu, maksudnya bagaimana, Bu? Gini, Bu, jadi sejak anak usia 3,5 tahun itu anak kan sudah mampu mencerna dan mengolah kata-kata. Nah, pada saat itu mereka sudah lancar berbicara, maka usia ini kan tepat untuk menstimulasi otak mereka dengan aktivitas mendongeng. Jadi dari hari usia itu, setelah aktivitas mendongeng kita kenalkan, maka kita akan bisa memperoleh manfaat mendongeng itu lambat launnya. Menurut Ibu, apa saja manfaat membacakan dongeng untuk anak-anak? Sekali, Bu, ya, kalau manfaat mendongeng itu. Pertama, manfaat mendongeng itu untuk ibu dan anak itu mampu meningkatkan hubungan emosional antara keduanya. Yang kedua, untuk mendongeng, anak itu akan belajar untuk mengenal tokoh-tokoh yang didongeng itu yang baik, bagaimana, tokoh yang buruk, bagaimana. Jadi mereka bisa terinspirasi atas tokoh-tokoh tersebut. Yang ketiga, bisa meningkatkan itu, Bu, kemampuan membaca, kemampuan berbahasa mereka, berbicaranya, mendengarkan, menyimak. Nah, dari situ. Yang keempat, mereka bisa meningkatkan kreativitasnya, meningkatkan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka bersosial nantinya, berfokus pada, karena mereka bisa mendengarkan dongeng, mereka akhirnya kan memperhatikan apa yang didongengkan orang tua. Akhirnya mereka bisa menjadi fokus terhadap yang didongengkan, sehingga mereka bisa fokus terhadap apa yang mereka inginkan di kemudian hari, dalam pelajarannya, dalam kehidupannya nantinya, kehidupannya, gitu. Terus yang lain-lainnya meningkatkan hubungan yang harmonis antara orang tua, sosial budaya, dan lingkungan. Banyak sekali, Bu, ya. Ternyata manfaat mendongeng bagi anak itu. Tapi sebelum saya akhiri, apa yang Ibu harapkan agar kebiasaan mendongeng ini bisa terus dilakukan? Saya berharap seharusnya sejak dini itu orang tua menyiapkan buku-buku dongeng di rumah tentang rasul, tentang hewan, tentang apa saja ya, Bu, ya, tentang tokoh-tokoh seperti Siti, siapapun di rumah. Dan mereka diajarkan mengenal bukunya, terus diajarkan sejak usia itu, setelah mereka sejak usia balita sudah diajarkan membacanya. Nah, mereka jadi disiapkan buku-bukunya terlebih dahulu, jangan dikenakan pada gadget terlebih dahulu. Terima kasih, Bu, atas waktu yang diberikan. Semoga harapan Ibu bisa terkabul. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu dosen pembimbing yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia yang saya cintai. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan kita kesehatan agar kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang saya banggakan, membaca merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi yang berasal dari sebuah tulisan. Karena itu, membaca adalah proses berpikir bagaimana kita memahami sebuah tulisan. Namun, menurut data statistik Perpusnas, ada stagnasi jumlah pengakses buku melalui laman Perpusnas tersebut. Stagnasi jumlah pembaca bisa menjadi acuan bahwa kemauan membaca masyarakat adalah rendah. Teman-teman mahasiswa, ternyata membaca belum menjadi kebiasaan yang tumbuh dalam keseharian masyarakat Indonesia. Walaupun indeks kegemaran membaca mengalami peningkatan, namun kemauan membaca masyarakat rendah. Hal ini bisa disebabkan karena faktor malas, atau rendahnya, atau tidak dibiasakannya membaca sejak dini, buku-buku yang kurang menarik, atau generasi yang serba instan yang mudah mengakses informasi melalui gawainya, sehingga kesadaran dalam diri akan membaca menjadi sangat rendah. Teman-teman mahasiswa, padahal untuk meningkatkan literasi di masyarakat,
Perpusnas sudah berupaya meningkatkan jumlah buku pada laman katalognya, serta kemudahan mengakses bahan bacaan, baik berupa buku digital, DVD, dan audiobooknya. Sifat bacaan yang digital memudahkan pemustaka untuk mengakses informasi tanpa mengenal jarak dan waktu. Serta pemerintah daerah dan pusat sudah berupaya meningkatkan infrastruktur berupa perpustakaan daerahnya. Dengan ketersediaan bahan bacaan akan memudahkan pemustaka untuk mengunjungi perpustakaan daerah, sehingga minat baca akan menjadi meningkat. Teman-teman mahasiswa,